dari danau ini. Jian? Gak. Lo jangan dengerin kata-kata dia, Gak. Dia itu Nyai Rasima yang palsu. Sebaiknya sekarang kita mencari Nyai Rasima yang asli. Sebelum Datuk Mahasakti menemukan. Tapi kata orang-orang di sana, cuman orang-orang beruntung yang bisa ngeliat wajah dia. Bahkan nggak ada yang berani buat ngeliat wajahnya dia karena takut. Jadi maksud lo, gak ada yang tahu persis gimana bentuk wajahnya Nyai Rasima? Sosok itu pasti perwujudan kodam. Siapa sebenarnya perempuan tadi? Gak sembarangan orang memiliki kodam seperti itu. Dia pasti orang hebat. Mbak! Kita bertiga ikhlas untuk nolongin Bapak. Lagi pula kita juga nggak perlu apa-apa. Tapi kalau mungkin Bapak tahu informasi tentang Nyai Rasima, apa Bapak mau kasih tahu ke kita? Nyai Rasima? Saya dengar, Nyai Rasima pernah tinggal di daerah sini. Iya, saya kenal dengan Nyai Rasima. Bahkan saya punya fotonya kalau kalian mau lihat. Gak! Serahin foto itu, Bang. Lempar. Cabut. Bara berhasil ngambil fotonya Nyai Rasima. Oke. Kalau kita tahu kayak apa muka Nyai Rasima, kita bakal lebih gampang nyari dia. Makanya. Yud. Mukanya nggak kelihatan, Bar. Nanggung amat di foto amcolong kita. Sia usaha kita. Kita udah coba segala cara. Tapi tetap aja kita gagal untuk nemuin Nyai Rasima. Galau jangan nyerah gitu aja dong. Semangat. Iya, Gak. Kita pasti bisa kok nemuin Nyai Rasima. Udah, kita duduk aja dulu. Maaf, Nek. Gak, lo kenapa sih narik gua? Lu gimana sih? Lu hampir ya nabrak nenek-nenek di depan lu. Nenek yang mana? Tahu orang gak ada siapa-siapa. Lu berdua kenapa sih? Jelas-jelas di depan lu ada. Loh? Nenek tadi kemana? Anak muda itu pasti bukan orang sembarang. Karena dia bisa ngeliat aku. Papa, Citra, itu KTP siapa? Tadi Papa ketemu di pinggir jalan. Papa mau balikin ke orangnya, tapi orangnya udah pergi. Boleh Citra lihat nggak, Pak? Papa ke kamar dulu. Kalau boleh saya tahu namanya siapa ya, Pak? Nyai Rasima, Neng. Nyai Rasima, Pak. Iya, betul, Neng. Rasima. Nyai Rasima. Jadi lo udah nemuin informasi tentang Nyai Rasima? Gue di Cafe Dusan. Lo bisa kesini sih? Oke. Makasih banyak ya. Citra, Gak. Iya. Dia bilang dia udah dapetin informasi tentang Nyai Rasima. Dia bakal datang ke sini.
Akhirnya kita dapat informasi juga. Akhirnya, aku mengetahui wajahnya Irasima. Ini bayaran kamu. Masih, Bos. Saya harus segera nangkep dia. Citra mana sih, Gak? Lama banget. Iya nih. Udah sejam masa belum nyampe-nyampe juga. Jangan-jangan Citra kenapa-napa lagi. Biar gue telepon. Gak. Ya ampun. Cit. Gak, maaf banget. Kalian jadi nungguin gue kayak gini. Jadi gue ada masalah sebentar, tapi sekarang udah selesai kok. Iya, lo duduk dulu. Lo mau pesan apa? Nggak usah, Gak. Ya udah, lo punya informasi tentang Nyai Rasima apa? Gue punya KTP-nya. KTP. KTP? Iya, bentar. Biar gue cari dulu. Gimana? Oh, mana KTP-nya? Ya ampun. Jangan-jangan tadi KTP-nya jatuh pas tadi ada motor nyerempet gue, Gak? Jadi maksud lo KTP-nya hilang, Cit? Tapi untungnya tadi kayaknya gue foto KTP-nya di handphone gue. Bentar ya. Nih. Wah, serius banget. Ini kan perempuan yang sering datang ke sini. Kaget kok berjamaah kok. Pak Dudung serius? Orangnya sering datang ke sini? Nah iya. Kalian pada kenal? Oh, dia mah sering sini. Tuh dudukin di sini. Mana tuh? Tadi ke sini, Pak. Tadi ada. Dia sudah ada di tanganku. Nggak mungkin. Nggak mungkin Nyai Rasima ada di tangan Datuk. Pasti Datuk cuma mau ngegretak kita doang, kan? Nyai Rasima. Ternyata benar Nyai Rasima ada di tangan Datuk. Cit, lo yakin itu beneran Nyai Rasima? Iya, Gak, gue yakin. Sekarang kalian percaya. Seharusnya kalian tahu. Saya nggak pernah main-main dengan ucapan saya. Tapi gimana caranya Datuk Mahasakti nangkep Nyai Rasima? Siap.
Ih, Om Datuk ngapain sih nyuruh kita bakar menyang beginian? Aduh, Bom. Mendingan lu diem aja deh. Jangan berisik. Well. Hah, mulutnya lemas banget ya. Suka-suka doang dong. Mau ngomong apa kek, mulut gue juga. Bom, saya diem gak? Nah, kalau Nara yang ngomong, gue diem dah. Mau sampai koprol bolak-balik ke Jakarta Bandung juga gak apa-apa. Demi ayang Nora. Kemana dia? Jangan-jangan terjadi sesuatu sama dia. Kamu Nyai Rasima. Apa kabar? minggir kamu. Jangan halang jalan. Kamu harus ikut saya. Untuk apa aku ikutin kamu? Siapa kamu sebenarnya? Nanti kamu. Aku tidak akan mengikuti kamu. Menyingkir dari hadapanku. Lepasin! Lepasin! Sekarang gak ada yang lindungi kamu. Kamu gak akan pernah bisa ketemu kodamu lagi. Nasib kamu ada di dalam tanganku. Sebentar lagi saya akan dapat keris kala dan dan akhirnya saya akan menjadi orang paling kuat di dunia. Datuk. Ada apa, Pak? Bara, ada apa? Nyai Rasima berhasil kabur. Datuk, kita minta maaf, Datuk. Kau pikir kalian cari Nyai Rasima sampai ketemu. Kalau nggak kali ini kalian akan benar-benar mati sia-sia di tangan saya. Baik, Datuk. Bom, ayo. Ternyata Nyai Rasima berhasil kabur dari mereka. Berarti kita masih punya kesempatan buat nemuin Nyai Rasima dan minta bantuannya. Kita harus gerak cepet. Mi, udah deh. Mending kita bilang aja ke Datuk kalau Nyai Rasima udah ada di tangan kita. Enggak, Nora. Gue nggak akan nyerahin Nyai Rasima ke tangan Datuk Masakti. Lagian, gue juga ngelakuin ini semua tuh demi Bara. Mi, kapan sih lo sadar? Cinta lo tuh bikin lo buta. Bara tuh cuma manfaatin lo doang, Mi.
dia tuh nggak pernah sama sekali suka sama lo. Jaga omongan lo ya, Nur. Bara itu tuh tulus suka sama gue. Mi, please. Gue mohon sama lo, Mi. Lo buka mata lo sedikit. Udahlah, Mi. Ayo kita kayak dulu lagi, Mi. Kita bilang aja sama Datuk kalau Nyai Rasimah udah ada di tangan kita. Gue gak akan ngelakuin itu. Jangan. Serah, Mi. Capek gue ngomong sama lo. Lo mendingan diam aja deh, Nur. Jangan sampai gue nyerang lo gara-gara lo gak bisa jaga omongan. Bentar, gue telepon Nami dulu. Halo, Bara. Hey, gimana keadaannya Nyai Rasima? Lo tenang aja ya, Bar. Pokoknya semuanya di sini tuh aman terkenal sama gue. Kayak good job ya. Makasih lo udah bantuin gue. I love you. I love you too, Bar. Lo denger sendiri kan? Bara bilang I love you ke gue. Berarti dia benar-benar tulus sama gue. Nami? Nami, lu kenapa Nami? Nami? Nami jawab gue Nami. Kenapa, Bar? HP Nami mati, terus gue denger suara. Harus sesuatu yang gak enak. Nami! Ayo kita pergi dari sini. Bisa kejadian. Tunggu. Nenek-nenek itu kenapa selalu ikut Nyai Rasima kemanapun dia pergi ya? Nenek-nenek yang mana sih, Gak? Gimana sih itu nenek-nenek yang selalu ada di belakang Nyai Rasima? Aku nggak lihat siapa-siapa. Bentar deh, bentar. Kalian semua tunggu di sini, biar gue kejar Nyai Rasima. Mana pergi Nyai Rasima? Gimana, Gak? Lo berhasil nyari Nyai Rasima? Nyai Rasima hilang. Dia pergi sama nenek-nenek itu. Maksudnya nenek-nenek yang mana sih, Gak? Iya, nenek-nenek yang jalan sama Nyai Rasima tadi. Gak, Nyai Rasima tuh cuma jalan sendirian, gak ada nenek-nenek. Tahu Gak? Lo aneh banget sih. Apaan sih orang gue serius? Gue beneran ngeliat nenek-nenek yang jalan sama Nyai Rasima. Sumpah. Gue punya buktinya kok. Kalau tadi Nyai Rasima tuh jalan sendirian. Nih. Tuh kan? Ya kan? Lo lihat semua kan? Gue nggak bohong kan?
Kalau benar-benar ada nenek yang jalan sama Nyai Rasima? Ya tapi emang kita nggak bisa ngeliat sosok itu, Gak. Mungkin aja kamera Citra kebetulan nangkep sosok itu. Maksud lo? Cuman gue yang bisa ngeliat nenek-nenek itu. Kenapa cuman gue yang bisa ngeliat? Siapa dia sebenarnya? Jangan kejar. Aku tidak mau kamu berhubungan dengan anak Siswono. Tapi ayah, Jangan menemui Citra. Kalau Nyai Rasima itu memang sakti, dia pasti memiliki sebuah kodam. kodam. Apa itu kodam, ayah? Kodam itu adalah makhluk yang menjaga orang sakti, Arga. Tapi kenapa cuma Arga yang bisa lihat sosok kodam itu, Om? Itu karena kesaktian Arga di atas rata-rata. Dan nanti, kalau Arga sudah menjadi manusia harimau emas yang sempurna, dia juga akan memiliki sebuah kodam. Aku yakin, Datuk Mahasakti pasti bisa melihat kodam itu. Dan kalau aku tidak buta, aku juga pasti bisa melihat kodam itu. Dan aku bisa menemui Nyai Rasima. Ini semua gara-gara Siswono. Dia yang sudah membuatku seperti ini. Ayah mau kemana? Aku harus menemui Siswono. Dia harus mengembalikan bola mataku. Dengan begitu, aku bisa mencari di mana Nyai Rasima itu berada. Arga, antar aku menemuinya. Enggak, ayah. Kalau ayah ketemu sama Om Siswono, ayah sama Om Siswono bisa saling serang. Aku nggak mau itu terjadi. Ya sudah, ayah pergi sendiri. Ya, Om. Ayah. Biar saya yang antar Om ke papa saya. Cid, lo apa-apaan sih, Cid? Lo mau bokap kita berdua saling serang? Itu bisa bahaya, Cid. Tapi kan gak... Sudah, aku jalan sendiri. Ayah. Cid. Ayah, tunggu. Ayah. Ayah, tunggu, ayah. Ayah, aku mohon jangan temuin Om Siswono. Arga, kalau aku bisa melihat, pasti aku bisa membantu. Tapi apa gunanya aku ini sekarang? Aku sudah meninggalkanmu sejak kamu masih bayi. Tapi sama sekali aku tidak bisa menolongmu. Apa artinya seorang ayah yang tidak bisa menolong anaknya, Arga? Apa artinya? Siswono harus membayar semua ini. Ini semua bukan salah ayah. Apapun kondisi ayah sekarang, ayah tetap orang yang paling berarti buat aku. Ayah orang yang paling penting dalam hidup aku, ayah. Aku mohon sama ayah. Ayah jangan temuin Om Siswono. Aku nggak mau Om Siswono sama ayah bertarung. Aku takut terjadi sesuatu yang buruk sama ayah. Ayah tidak bisa melihat. Apa bedanya kalau ayah mati? Ayah tetap tidak bisa membantu kamu. Arga, Siswono itu musuh kita. Karena dia, ayah tidak bisa bersamamu sejak kamu masih bayi. Tapi sekarang, mengapa kamu harus dekat dengan anaknya? Kamu pikir Siswono akan menerima ini? Tidak, Arga. Itu tidak mungkin. Jadi mulai sekarang, jangan pernah kamu dekat-dekat dengan Citra. Ingat itu. Mengapa ada cerita di masa lalu? Citra, jangan kejar. Aku tidak mau kamu berhubungan dengan anak Siswono. Tapi ayah, jangan menemui Citra. Kalau kamu menemui Citra, ayah akan menemui Siswono. Tak maukah melupakan saja seperti awal mula. Saatnya kata-kata tak perlu diucapkan. Hanyalah mata
ceritakan rasa tak ingin lepas, rasa tak mau jauh bersama dalam Ayo dong, Cid. Please, angkat, Cid. cinta. Aku dan kamu sama di dalam kata cinta. Aku dan kamu takkan Ayo angkat dong, Cid. Angkat dong, Cid. Citra pasti sengaja nggak angkat teleponnya. Pasti lagi sedih banget. Ya, gue cuma gak tahan lagi ya. Kalau gue terus-terusan ngejalanin hubungan sama lo kayak gini, gue terus-terus ngebebanin lo doang. Lagian orang tua kita juga gak pernah setuju sama hubungan kita kan ya. Maafin gue, Cid. Gue sebenarnya masih sayang banget sama lo. Gue bener. Gue juga gak mau bikin lo terus-terusan menderita kayak gini. Gue gak kuat ngeliat lo terus-terusan kayak gini, Cid. Mungkin yang terbaik buat hubungan kita cuma sih. Pak Gali. Saya tahu apa yang kamu pikirkan, Arga. Tapi sebaiknya kamu harus ikutin kemauan ayah kamu. Pak, saya benar-benar nggak bisa ngelupain Citra. Citra adalah perempuan yang paling baik yang pernah saya temuin di hidup saya. Iya. Tapi kamu harus coba, Kak. Buka hati kamu buat orang lain. Gak ada perempuan satupun yang bisa gantiin posisi Citra dalam hati saya, Pak. Bagaimana dengan Jihan? Siapa tahu Jihan bisa menggantikan posisi Citra di hati kamu. Itu nggak mungkin, Pak. Kenapa nggak mungkin, Kak? Apa karena Citra dan Jihan sama-sama anak Siswono? Asal kamu tahu, Kak. Mereka berdua itu berbeda. Jihan benci banget sama Siswono. Dia menolak untuk jadi anak Siswono. Jadi saya pikir, ayah kamu pasti setuju kalau kamu sama Jihan. Bukan itu alasan saya, Pak. Terus apa, Kak? Saya nggak pernah cinta sama Jihan. Kak, Citra itu bukan perempuan yang tepat buat kamu. Saya yang menjalani hubungan saya sama Citra, Pak. Saya yang tahu siapa yang pantas buat hidup saya, bukan Pak Gali. Cinta kamu, Kak, hanya akan membuat Citra menderita. Hubungan kalian hanya bikin masalah aja. Kak! Kak, tenang, Kak! Kak, kendalikan emosi kamu, Kak! Arga, kendalikan emosi kamu! Arga! Jangan, Gak! Arga, kontrol! Gak! Jihan! Arga! Gak! Arga! Kamu harus benar-benar menjauh dari Arga, Citra. Pak Citra nggak bisa, Pak.
Ga. Gue minta maaf sama lo, Ga. Lo harus bisa ngelupain gue, Ga. Ini semua buat kebaikan kita berdua. Aku manusia harimau, bakal nyakar dikit lagi. Ini mulai nih. Udah. Enggak. Kamu harus benar-benar menjauh dari Arga, Citra. Pak Citra nggak bisa, Pak. Citra selalu berusaha buat ngejauhin Arga, buat ngelupain Arga, tapi hati Citra nggak kuat. Papa tahu itu sulit. Tapi kamu harus ikhlas. Kalau kamu ikhlas, Papa yakin kamu akan mendapatkan pengganti yang lebih baik. Lupain Arga. Gimana caranya gue bisa mendapatkan pengganti Arga? Sementara hati gue yakin kalau cuman Arga cowok terbaik buat gue. Pak Dudung, saya bisa bikin Pak Dudung dekat sama Bu Susan. Nggak mungkin, Pak Dono. Bu Susan itu hatinya keras. Boro-boro, belum bisa deketin. Saya bisa luluin hatinya Bu Susan buat Pak Dudung. Tapi ada syaratnya, Pak. Syaratnya apa? Kalau perempuan ini datang ke kafe Pak Dudung, Pak Dudung langsung kasih tahu saya. Itu doang? Gampang. Gampang, iya. Ya gampang itu mah. Tapi saya kan agak bingung sama itu orang. Itu orang aneh, kayak jelangkung. Datang nggak di BBM, pulang nggak di SMS. Kenapa ya? Saya nggak peduli, Pak. Itu urusan Bapak. Oh ya, sip. Bu Susan, urusan saya. Sip. Oke? Oke. Yes. Aduh, Nenon. Ayah naon. Ayah pelekok. Ding. Kamu inget kan perempuan yang suka menyendiri itu? Perempuan aneh yang... Oh, ada di sini. Hah? Orangnya ada di situ. Kebetulan. Sekarang kamu ambil handphone, kamu foto dia. Terus kamu kirimin ke saya, ya? Soal foto gampang, tinggal cekrek ceker out. Tapi ada syaratnya. Syaratnya kamu harus jauhi Ibu Susan selama-lamanya. Itu mah gampang, Ting. Kecil, bisa, tenang aja. Yang penting foto itu dikirimin ya. Ekoy. Sepok bayi. Aduh, itu si Diding. Si Pelokok pinter banget nipunya loh.
Padahal aku ngelakuin ini buat Susan. Diding. Katamu gua pintus, liatin aja ntar. Hasil dapat fotonya. Berarti sebentar lagi saya akan lebih bebas lagi dekat sama Ibu Susan. Kenapa jadi ada itu? Siapa ini? Jangan-jangan. Cepet banget pindahnya. Pakai gigi berapa? Pak Dono, Pak. Pak. Pak Dono, tamu yang ditanya sama Bapak ada di kafe saya. Bapak tahu deh. Dari anak buah saya, manajer sana. Oh, mana dia foto? Ada. Di foto itu ada nenek-nenek. Terus nih, Pak Dono kemana sih? Tadi nanyain, sekarang hilang gitu aja. Jangan-jangan Pak Dono, serem juga. Merinding aku. Dok, kenapa sih? Kok kayak orang linglung gitu? Bu Susan, kan saya tadi ngobrol sama Pak Dono, terus tiba-tiba dia hilang. Padahal kan saya lagi minta tolong sama dia supaya dia nyomblangin saya sama Bu Susan. Pak Dono! Ngapain Pak Dono minta comblangin ke Pak Durno? Sepertinya ada yang mengikutiku. Lo boleh ambil kris kala bendu ini. Tapi lo harus lepasin Cita. Bawa Nyai Rasima pulang. Baik, Datuk. Kita harus segera nemuin Nyai Rasima. Karena gue makin gak bisa kontrol emosi dan kekuatan gue. Gue takut gue makin bisa nyakitin orang lain kayak dulu. Tumben nelfon gue. Halo? Arga, saya lagi membutuhkan Bara, Reno, dan Bombong yang lagi membawa Nyai Rasima. Mereka sekarang mau menuju kemana, Pak? Mereka menuju ke hutan. Sebaiknya kamu menyusul. Saya akan segera ke sana. Terima kasih, Pak. Ikut gue.
Dengan kemenyan ini, kamu akan terlena untuk waktu yang lama. Makali. Kemana Bara bawa Nyai Rasima pergi? Mereka di sekitar sini. Hei, tunggu! Ada apa, Gak? Pak, saya melihat ada 2 bayangan berkelebat ke arah sana. Saya juga ngelihat mereka membawa seseorang. Itu pasti Bara. Benar, kejar dia. Bagus, bagus. Ada yang ikutin kalian nggak? Enggak, Bar. Kayaknya sih nggak ada, Bar. Bawa Citra. Ajar. Ternyata Naomi sama Nora bawa Citra. Gak, tahan Gak. Nggak bisa, Pak. Saya nggak bisa biarin mereka yakin Citra. Akhirnya tanpa dipanggil pahlawannya muncul. Lepasin Citra. Nggak segampang itu, Gak. Lu mau Citra, gua mau Kris Kalabendu. Gimana kalau kita tukeran aja? Silakan lo ambil Kris Kalabendu. Kalau lo bisa. Gampang. Lu udah lupa ya? Kita udah temuin Nyai Rasima. Gue yakin kita bisa ngeluarin keris itu dari perut lu. Oke. Lo boleh ambil Kris Kalabendu ini. Tapi lo harus lepasin Citra. Dan Bom, ikat dia. Mereka nggak boleh bawa Arga. Pak. Jian, sabar, Jian. Tapi Pak. Sekarang bawa Nyai Rasima ke sini. Bilang harga udah siap. Oke, Bar. Oke, Bar. Citra. Ini pemimpin yang kau mau. Saya akan kasih Kris Kalabendu. Jangan Arga! Tapi lepasin dulu ayah saya.